Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sundel Bolong, Borong Penjual Sate Keliling. Kenalin bang, gue Dimas Budiono dari Kota Pahlawan. Terima kasih sebelumnya gue ucapin udah mau mendengarkan cerita masa kecilku pada tahun 90-an. Kalau ada yang dengar anak-anak Surabaya, terutama daerah Tambak Asri, pasti tahu semua. Di era 90-an Tambak Asri sangat sepi dan cuma ada tambak-tambak, dan lampu pun masih minim. Untuk penerangan jalan malah ada cuma 50 meter jaraknya. Dan gua akan ceritakan cerita masa kecil gua bang. Pada waktu itu gua masih duduk di bangku kelas 4 SD. Cerita ini gue saksikan sendiri, dan ini cerita dari penjual sate yang waktu itu lewat depan rumah gue. Sekitar jam 8 malam, dulu masih jarang rumah. Jadi jam segitu udah sepi, nggak ada orang lewat. Karena jam 7 aja udah sepi dan gelap di tempat gue, era 90-an. Jadi langsung aja ya. Ceritanya penjual sate keliling, namanya Ibu Mariam, orang Madura. Dia biasa dagang di tempat gue. Tapi dia kalau lewat sekitar jam 7-an, nggak tahu kok waktu itu dia rame jual di RT sebelah, dan sampai telat datang, padahal gue juga mau beli. Karena kelamaan, gue tertidur. Maklumlah, anak era 90-an nggak ada tidur di atas jam 9. Hehehe. Waktu itu bapak masih terjaga sambil lihat TV, dan gue pesen sama bapak, "Pak, kalau ada sate nanti tolong dibangunin ya." Dan bapak bilang, "Iya, nanti kalau datang tak bangunin." Dan gua tidur. Pada waktu tidur, gua terbangun karena ada rame-rame di rumah gua. Dan gua langsung keluar dari kamar. Gua lihat jam, ternyata jam 20.00. Dan gua langsung ke depan rumah, lihat rame-rame. Ada apa kok rame? Ada yang nangis-nangis segala. Gua keluar rumah, lihat Bu Mariam sudah basah kuyup bajunya. Karena masuk ke tambak saat lari mau ke rumah gua. Karena waktu itu cuma ada satu rumah, yaitu rumah gua. Asal tahu aja rumah gua itu samping-sampingnya pada waktu itu tambak semua. Jadi dikelilingi air. Kalau mancing di pinggir rumah aja, gak usah jauh-jauh. Hehehe. Lanjut ke cerita ya guys. Jadi Bu Mariam nangis-nangis karena lihat sundel bolong. Dan dia minta diantar bapakku ambil rombongnya, dan minta diantar pulang ke rumahnya. Karena kasihan, bapakku mengantar pulang sampai ke rumahnya. Besoknya saya nanya ke bapakku, "Ceritanya seperti apa pak? Kok Bu Mariam diliatin sundel bolong di sumur tua?" "Oh ya lupa, di sebelah jalan raya yang masuk kampungku ada sumur tua, dan ada pohon beringinnya. Emang gua tahu kalau di sumur itu angker, ada sundel bolong, karena udah banyak warga yang sering lihat. Kalau di atas jam 9 sering duduk-duduk di sumur itu. Kayak orang gak tahu dosa gitu deh. Suka nongol tiba-tiba. Kalau bapak gua sering lihat, tapi gak pernah takut, karena hampir tiap minggu lihat dan udah dianggap tetangga." Kembali lagi ke Bu Mariam. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu Bu Mariam rame di RT sebelah, dan sebenarnya dia mau balik karena masih sedikit. Tapi kenapa dia mikir tinggal sedikit, paling nanti di RT gua pasti habis. Karena dulu jarang orang jualan kalau malam-malam. Akhirnya Bu Mariam berangkat menuju RT ku. Dan waktu sampai di pohon beringin, ada orang berdiri perempuan pakai gaun putih. Dan Bu Mariam dipanggil, "Bu, satenya ada nggak?" "Oh ada dek." "Emang mau beli berapa tusuk dek?" "Bakar aja bu satenya, ibu bakar semuanya." Pikir Bu Mariam, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau rezeki nggak kemana. Dibakarlah sate itu. Tapi anehnya, belum juga matang, sate itu sudah diminta. Pertama Bu Mariam nggak curiga. Bakaran kedua gitu lagi. Baru setengah matang udah diminta untuk dimakan. Lama-lama Bu Mariam curiga. Dan ketiga kalinya Bu Mariam bakar sate semuanya. Dan waktu bakar nggak sengaja kipasnya jatuh ke bawah. Karena terlalu semangat atau apa, kok bisa jatuh.
Mungkin bisa juga capek ngipasnya sampai nggak konsen ya. Waktu ambil kipas nggak sengaja dia lihat gaunnya kok melayang. Terus dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Pikiran udah nggak karu-karuan, tapi tetap masih tegar. Biar agak curiga, dia ambil dan kipas-kipas lagi. Waktu yang ketiga perempuan itu nunggu sampai matang. Setelah jadi, Bu Maryam ditanya sama perempuan itu, "Bu, total berapa semuanya?" "Semua 50 tusuk, Dek. Total 4.000 semua, Dek." "Oh iya, ini Bu uangnya." Lalu dimasukkanlah uang itu ke dompet. Sambil nunggu perempuan itu makan, Bu Maryam menunggu di sebelah sumur tua. Dia berpikir, asik rezeki besar hari ini. Dan dia gembira sambil senyum-senyum sendiri. Waktu senyum-senyum, gak sengaja dia lihat perempuan itu kok seperti melayang gak punya kaki. Karena penasaran, Bu Maryam langsung mendekat. Dan pada waktu itu si perempuan berbalik membelakangi Bu Maryam. Alangkah terkejutnya Bu Maryam melihat gegernya bolong dan satenya keluar dari belakang. Dan belatung-belatungnya terlihat jatuh dan baunya langsung busuk seperti bangkai. Pada waktu itu Bu Maryam gak bisa gerak. Sambil melongo lihat semua itu. Lalu perempuan itu berbalik lagi dan bilang, "Makasih Bu ya satenya." Terus ngilang sambil tertawa. Dan setelah menghilang, Bu Maryam baru sadar kalau tadi adalah sundel bolong. Dan dia nangis-nangis, gak mikir panjang langsung ke rumahku. Dan pada waktu itu di depan samping belakang rumahku tambak. Jadi Bu Maryam nyemplung sampai ke rumahku. Untungnya bapakku masih melek. Kemudian ditenangkan bapakku dan sampai 2 minggu gak berani lewat lagi. Setelah 2 minggu dia jualan lagi. Dan alhamdulillah Bu Maryam sudah gak trauma lagi. Itulah cerita masa kecil gua. Maaf kalau ceritanya gak serem, karena ini cerita pengalaman orang, bukan gua sendiri. Terima kasih udah mau dibacakan cerita gua bang ya. Besok kalau laris gua lanjutin Bu Maryam penjual sate. Masih ada 4 cerita Bu Maryam. Karena waktu itu emang masih banyak jalan atau tambak yang angker. Makasih sudah mau mendengarkan. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya. Yang tahu tambak asri atau kermel lokalisasi pasti suka denger, karena kita pasti seumuran. Hehe. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.